Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kepada para orang tua ya, dan juga kepada para guru di sekolah, para guru di TPA, TPQ ya, dan juga kepada para pengajar di mana saja berada ya. Insyaallah sebentar lagi kita akan mempelajari sebuah buku yang berjudul Pelajaran Bahasa Arab untuk Ummahat. Ya. Buku ini berisi materi dasar bahasa Arab untuk diajarkan kepada anak. Jadi walaupun buku ini judulnya untuk ummahat ya, tapi buku ini ditujukan umum sebenarnya. Ya, kepada siapa saja yang ingin mengajarkan bahasa Arab kepada anak kecil. Karena tujuannya adalah untuk mengajarkan bahasa Arab kepada anak-anak kecil ya, anak-anak usia TK dan SD. Sebelum kita mulai membahas buku ini ya, perlu saya sampaikan bahwasannya buku ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama bagian percakapan ya, di sini berisi kosakata bahasa Arab dan juga cara menggunakannya dalam percakapan. Kemudian bagian kedua membahas ilmu nahwu ya, ilmu nahwu itu ilmu yang mempelajari cara menyusun kalimat sempurna dalam bahasa Arab dan juga bagaimana cara menentukan harokat akhir kata saat sudah dimasukkan ke dalam kalimat. Kemudian bagian yang ketiga berisi ilmu sharaf ya, ilmu sharaf itu ilmu mengubah kata. Ya, dengan berbekal ilmu sharaf nanti kita bisa mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam. Jadi buku ini tersusun dari 3 bagian. Dimulai dari bagian pertama, ini bagian yang paling mudah. Dan ini bisa diajarkan untuk anak TK ya. Dimulai dari bagian pertama ya, mengajarkan kosakata bahasa Arab dan juga bagaimana caranya menggunakan kosakata untuk percakapan dalam kehidupan sehari-hari ya, untuk latihan percakapan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Dan target yang ingin dicapai dari buku ini yang pertama ya, mengenalkan para pendidik dengan kosakata bahasa Arab terkait benda-benda yang terdekat dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian mengajarkan para pendidik cara bersoal jawab sederhana menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang ketiga, mengajarkan pendidik cara menyusun kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Kemudian yang keempat, mengajarkan pendidik cara membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat atau Arab gundul. Ya, nanti diajarkan nih cara membaca Arab gundul. Kemudian yang kelima, mengajarkan pendidik cara mengubah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola ya, di ilmu sharaf nanti. Jadi buku ini bukan buku untuk anak ya, tapi untuk orang tua. Yang nanti orang tua itu mentransfer ilmu yang dipelajari dari buku ini kepada anak-anaknya. Adapun kalau buku anak itu silahkan nanti gunakan buku apa saja yang dipelajari di sekolah. Ya, nanti orang tua nih kalau sudah punya kemampuan bahasa Arab, insya Allah nanti bisa membantu anaknya memahamkan pelajaran bahasa Arab yang didapat di sekolahnya. Nanti lihat aja buku pelajarannya seperti apa. Ya, kalau orang tua paham, insya Allah nanti bisa ya menjadi teman belajar. Bahkan mungkin orang tua ya, sebelum si anak dapat pelajaran di kelasnya, misalnya belum sampai babnya gitu, dia sudah bisa memberikan pengajaran di rumah supaya si anak nanti ketika oleh guru diajarkan bab baru dia sudah paham. Mudah-mudahan dengan begitu ya nilainya jadi lebih bagus, prestasinya jadi lebih bagus, dan dia lebih percaya diri dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi intinya buku ini ya adalah bekal bagi para orang tua yang ingin memberikan dasar-dasar ya, pengetahuan dasar bahasa Arab kepada anak. Insya Allah sangat bermanfaat ya, dan insya Allah akan kita pelajari ya sedikit demi sedikit. Dan ini pembahasan yang sangat penting ya. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang penting untuk dipelajari oleh setiap umat Islam, setiap kaum muslimin. Ya, dan mestinya ya ketika si anak itu sudah ngerti bahasa Indonesia, sudah lancar berbahasa Indonesia, kalau
ingin diajarkan bahasa asing, mestinya bahasa yang pertama kali diajarkan itu bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab ini nanti akan digunakan anak untuk ibadah sehari-hari, ya, seperti sholat, kemudian berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, semua kan pakai bahasa Arab. Kalau si anak paham bahasa Arab, insya Allah nanti ibadahnya jadi lebih bagus. Dan ini peluang besar nih bagi para orang tua untuk mendapatkan pahala mengalir, ya, pahala jariyah. Karena kalau orang tua, ya, mengajarkan bahasa Arab kepada si anak, kemudian bahasa Arab itu digunakan si anak untuk beribadah dalam dalam kehidupannya sehari-hari sampai dia meninggal dunia, orang tua dapat pahalanya. Karena yang mengajarkan pertama kali adalah orang tua. Makanya ini harus semangat ya para orang tua untuk belajar bahasa Arab supaya dia bisa mengajarkan bahasa Arab ini kepada anak-anaknya. Ya, barangkali ini ya sedikit pengantar dari saya. Insya Allah setelah ini kita akan membahas bagian pertama buku ini seputar kosakata dan percakapan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.